Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul analisis dan klasifikasi penyakit jantung menggunakan algoritma machine learning. Baiklah, saya di sini sebagai ketuanya yang bernama Gilang Hadi Rashid, dan ada anggota saya juga yang bernama Aurora Kaila Syakinasya, dan juga ada Lara Aulia Putri. Lanjut, kita akan ke latar belakang. Nah, yang pertama itu penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi sehingga diperlukan upaya untuk melakukan identifikasi kondisi pasien berdasarkan data medis. Nah, data tersebut dapat dianalisis menggunakan pendekatan machine learning untuk mengklasifikasi pasien yang mengalami penyakit jantung dan pasien yang tidak mengalami penyakit jantung. Nah, pada penelitian ini digunakan dataset penyakit jantung yang berisi beberapa fitur medis seperti usia, tekanan darah, kadar kolesterol, dan atribut klinis lainnya. Data diproses melalui tahap pre-processing dan exploratory data analysis atau EDA untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan pemodelan. Nah, proses klasifikasi ini dilakukan menggunakan model logic regression dan random forest. Nah, performa kedua untuk model dievaluasi menggunakan coefficient metric dan ROC curve dan nilai AUC untuk mengetahui tingkat akurasi dan kemampuan model dalam melakukan klasifikasi penyakit jantung. Nah, tujuan yang pertama itu ada melakukan pre-processing data medis, termasuk penanganan missing values dan standarisasi fitur. Dan yang kedua itu ada menerapkan algoritma logistic regression sebagai model baseline, dan random forest itu sebagai model pembanding. Nah, yang ketiga itu ada mengevaluasi hasil klasifikasi binar sehat vs sakit. Nah, yang menggunakan confusion metric dan kurva erosi. Lanjut untuk datasetnya. Yang pertama, sumber datasetnya itu dari Cleveland Clinic Foundation, dan jumlah sampelnya itu ada 300 pasien dengan 14 atribut medis. Nah, targetnya itu 0 itu tidak mengalami penyakit jantung, dan target 1 itu mengalami penyakit jantung. Baiklah, mungkin langsung saja ke codingannya. Baiklah, di sini untuk codingannya. Yang pertama itu ada import library, yang dimana menggunakan pandas dan NumPy itu untuk memanipulasi data tabel dan perhitungan matematika. Nah, Matplotlib dan Seaborn itu untuk membuat grafik visualisasi data. Atau yang ketiga itu ada Sklearn, itu library utama untuk machine learning, yang dimana kita bisa mengimpor algoritma logistic regression dan random forest. Lanjut untuk codingan yang kedua itu ada di bagian ini untuk upload dataset, yang dimana itu untuk untuk preprocessing datasetnya yang bernama proses Civilian CSP. Lanjut, ini yang ketiga ini itu untuk berikan nama kolom, yang dimana dataset ini dimuat tanpa header, dan kolom-kolomnya hanya akan bernama 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kode ini juga diberikan nama yang bermakna. Itu ada yang pertama itu ada seperti age, sex, CP, trace TBPS, call, FBS, restage, ada tillage, esang, all-pick, slope, CA, tal, target. Itu untuk pemberian nama-nama kolomnya. Di sini kelihatan total kolomnya ada 14. Lanjut, di sini untuk codingan yang keempat itu adalah untuk mengecek dan menangani missing value. Nah, yang dimana itu untuk dataset yang lama itu sering menggunakan tanda tanya untuk data hilang, bukan untuk standar pandas.
Nah, kode untuk codingan df titik ini nih, yang dalam tanda tanyanya itu untuk melacak keberadaan tanda tanya ini. Nah, dia akan mengkonversi tanda tanya ini diganti menjadi none agar dikenali sebagai missing value oleh Python. Terus ada data yang tadi adanya tanda tanya, biasanya dianggap string atau objek. Nah, as type float itu untuk mengubah menjadi angka agar bisa dihitung. Nah, imputasi atau filan df titik min itu untuk mengisi kekosongan data dengan nilai-nilai rata-rata kolom tersebut. Ini merupakan standar agar kita tidak perlu membuang baris data yang mungkin berharga. Lanjut, untuk codingan kelima itu ada konversi target ke klasifikasi binar. Nah, yang pertama itu ada dataset penyakit jantung dari Civilian. Itu hasilnya memiliki targetnya 0. Nah, 0 itu bisa jadi sampai 1, 2, 3, 4 dari tingkat keparahan sakitnya. Nah, lalu di sini X sama dengan 1, if X lebih besar dari 0, else 0, itu menyederhanakan masalah menjadi dua kondisi saja. Nah, yang dimana sehat itu 0, dan yang sakit itu sakit jantung itu 1. Dan di sini juga untuk mengubah masalah multi-class atau classification menjadi binary classification yang lebih sederhana untuk model kami. Terus lanjut untuk exploratory anjay. Lanjut untuk codingan yang keenam itu ada EDA, yang dimana sendiri EDA itu untuk mengecek apakah data ini seimbang atau tidak. Jika jumlah orang sehat jauh lebih banyak dari yang sakit atau sebaliknya, model bisa menjadi bias. Nah, yang pertama, yang kedua itu ada histogramnya. Nah, ini untuk melihat sebaran data distribusi normal atau miring. Nah, misalnya melihat apakah ada umur pasien tersebar atau merata. Nah, ada juga untuk heatmapnya, untuk heatmap korelasinya. Yaitu untuk melihat hubungan antara variabel. Nah, biasanya ada warna merah pekat atau biru pekat untuk menunjukkan hubungan kuat ini. Nah, di bagian ini juga untuk melihat fitur mana yang paling berpengaruh terhadap target. Nah, ini untuk outputnya, di mana bisa dilihat distribusi sehat VS ya, atau penyakit jantung. Nah, target 0 itu target 0 sama dengan sehat itu ada di 160 ke atas, dan yang sakit itu ada di bawah 140. Dan ini untuk histogram fitur numeriknya. Di sini bisa dilihat ada beberapa yang sampai untuk umurnya ada 40 ke atas, ini seks sampai 200, juga ini ada sampai di bawah 150, dan ada juga sampai yang di bawah 60, dan seterusnya begitu. Dan ini untuk korelasi heatmapnya, di age merah itu 1, dan yang ini untuk 08 itu dia terlalu buruk, age, sex, CP, dan lain-lainnya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya untuk penjelasan berikutnya. Selanjutnya, di sini saya Lara Aulia Putri dengan NPM 2235106680. Di sini saya akan menjelaskan split data dan normalisasi. Di sini split datanya membagikan data menjadi dua, yaitu training 80% untuk belajar, dan testingnya yaitu 20% untuk ujiannya. Nah, di sini strategi sama dengan Y-nya, ini gunanya menjaga agar rasionya sehat atau sakit di data latihan dan data ujinya agar tetap sama. Nah, di scaling atau normalisasinya, ini menggunakan standar scalar. Ini wajib untuk algoritma seperti logistic regression yang sensitif terhadap skala angka.
Nah, scaling ini menyamakan rentang semua fitur. Selanjutnya di sini untuk model pertama yaitu logistic regression. Di sini algoritma statistiknya dasar untuk klasifikasi binar. Model ini mencari garis linear yang memisahkan antara kelas sehat dan sakit. Nah, di sini untuk model pertama yaitu logistic regression-nya, algoritma statistik ini untuk klasifikasi binar. Jadi model ini mencari garis linearnya yang memisahkan antara kelas sehat dan sakit. Nah, di sini menampilkan hasil evaluasi model logistic regression-nya pada data pengujiannya. Nah, jadi model logistic regression ini menghasilkan akurasi sebesar 0,85%. Jadi sekitar 85 dari 100 data uji ini berhasil diprediksi dengan benar. Nah, selanjutnya di sini terdapat untuk kelas 0, di sini model memiliki precision tinggi sebesar 0,93. Namun di sini recall-nya lebih rendah yaitu 0,79 yang menunjukkan masih terdapat data kelas 0 yang tidak berhasil terdeteksi. Nah, di sini untuk kelas yang 1, di sini recall-nya mencapai angka 0,93 yang dimana ini menunjukkan model sangat baik dalam mendeteksi kelas pertama atau kelas 1 meskipun precision-nya lebih rendah. Jadi di sini untuk nilai F1 skornya sebesar 0,85. Jadi pada kedua kelas ini menunjukkan keseimbangan antara precision-nya dan recall-nya. Nah, untuk nilai makronya di sini berada di kisaran 0,85 sampai 0,86. Jadi ini menunjukkan performa modelnya cukup konsisten di seluruh kelasnya. Selanjutnya di sini untuk model 2 yaitu random forest. Di sini dapat dilihat hasil evaluasi model random forest-nya yang telah dilatih dan diuji menggunakan data testingnya. Nah, di sini untuk model random forest-nya yaitu menghasilkan akurasinya 0,88%. Di mana di sini sekitar 88% data ujinya berhasil diklasifikasikan dengan benar. Di sini untuk kelas 0 memiliki precision yaitu 0,96 dan recall-nya sebesar 0,82. Nah, sedangkan untuk kelas 1 ini memiliki precision yaitu 0,82 dan recall-nya yaitu 0,96. Jadi di sini selanjutnya untuk nilai F1 skornya pada kedua kelas ini sebesar 0,89 yang menunjukkan keseimbangan antara precision dan recall-nya. Jadi secara keseluruhan model random forest ini menunjukkan performa yang lebih baik dan stabil dalam mengklasifikasi kedua kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Aurora Kaila Sakinasya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya yang selanjutnya yaitu tentang confusion matrix. Nah, untuk codingan baris pertama ini di sini terdapat ada fig AX min PLT titik subplot. Ini artinya baris ini membuat satu gambar fig yang berisi dua grafik plot AX yang berdampingan, satu baris dua kolom. Untuk total gambarnya yaitu menjadi 12 kali 5 inci. Nah, selanjutnya di sini untuk logistic regression-nya, untuk SNS heatmap-nya itu adalah fungsi dari library Seaborn untuk membuat peta heatmap. Kemudian di sini ada confusion matrix min logistic regression. Ini yaitu menghitung matriks kebingungan dengan membandingkan data asli yaitu Y-test dan juga prediksi model logistic regression yaitu Y pred_LR. Selanjutnya untuk random forest-nya
untuk and not sama dengan true itu menampilkan angka notasi di dalam setiap kotak warna. Kemudian untuk FNT sama dengan D yaitu memformat angka sebagai desimal atau integer, jadi bukan notasi ilmiah. Kemudian di sini ada CMap blues yaitu menggunakan skema warna biru, dan AX sama dengan AX yaitu meletakkan plot di posisi pertama atau sebelah kiri. Kemudian untuk plot random forest-nya itu sebenarnya ini hampir mirip dengan yang pertama, tapi di sini menggunakan model random forest yang berlabel Y_red_RF dengan skema warna hijau, dan CMaps sama dengan greens yang diletakkan di posisi kedua dengan labelnya AX sama dengan AX nomor 1. Kemudian untuk outputnya, nah di sini untuk confusion matrixnya itu untuk sumbu Y itu dinilai sebagai nilai sebenarnya atau fakta. Nah untuk nilai 0 yaitu kelas negatif dan 1 itu kelas positif. Untuk sumbu X yaitu nilai yang ditebak oleh model. Jadi untuk true negatifnya yang angka 26 itu adalah data sebenarnya atau 0. Model memprediksi 0 atau sama dengan benar. Untuk false positif data sebenarnya itu 0 tapi model salah memprediksi 1. Jadi sering disebut sebagai alarm palsu. Kemudian untuk false negatif, nah di sini data sebenarnya itu adalah 1 tapi model salah memprediksi. Jadi prediksinya itu labelnya 0. Jadi gagal mendeteksi. Untuk true positif yaitu data sebenarnya itu adalah label 1 dan model memprediksi label 1. Jadi sama dengan benar. Jadi total benarnya yaitu ada 52 data, dan juga untuk total salahnya itu ada 9 data. Kemudian untuk confusion matrix di random forest, untuk true negatifnya itu 27, artinya model menebak 0 dengan benar. Kemudian untuk false positifnya bernilai 6, jadi model salah menebak label 1. Kemudian untuk false negatif itu berjumlah 1, jadi model salah menebak label 0. Kemudian untuk true positifnya berjumlah 27, model menebak 1 dengan benar. Jadi total benarnya di random forest itu ada 54 data dan total salahnya yaitu 7 data. Selanjutnya untuk ROC curve dan juga AUSI. Ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik model untuk membedakan antara kelas positif dan negatif pada berbagai tingkat ambang batas atau thresholdnya. Nah, yang pertama di sini ada FPR, TPR, dan juga underscore sama dengan ROC underscore curve. Itu adalah fungsi untuk menghitung koordinat untuk garis kurvanya. Untuk FPR itu adalah false positive rate, yaitu seberapa sering model salah menyembunyikan alarm, yaitu prediksi positif padahal hasilnya negatif. Kemudian untuk TPR yaitu true positive rate, itu seberapa sering model berhasil mendeteksi target, prediksi positifnya dan aslinya memang positif. Kemudian untuk AUSI underscore ROC underscore AUSI score, yaitu menghitung luas area di bawah kurva tersebut menjadi satu angka skor. Jadi di sini menggunakan I underscore probabilitas, jadi bukan hasil prediksi bulat 0 dan juga 1. Nah, lanjut dengan outputnya. Nah, di sini untuk sumbu X itu false positive rate dan sumbu Y itu true positive rate. Jadi kalau misalnya ingin melihat nilai ini sekecil mungkin, itu adalah di sumbu X. Kalau misalnya ingin melihat nilai ini tinggi setinggi mungkin, itu sumbu Y. Jadi untuk garis biru itu, untuk di logistic regression, AUSI-nya yaitu di angka 0,949. Artinya model ini memiliki peluang 94,9% untuk membedakan antara kelas positif dan negatif dengan benar. Untuk kurva biru, ini sedikit berbeda dengan yang orange di beberapa bagian. Kemudian untuk garis orange di random forest, yaitu AUSI-nya di angka 0,944. Jadi skornya ini sangat tinggi di 94,4%, tapi sedikit di bawah logistic regression dalam pengujian. Nah, untuk garis hijau yang putus-putus ini itu merepresentasikan model yang hanya menebak secara acak. Jadi dengan AUSI-nya 0,5, kedua model itu jauh lebih baik daripada sekedar menebak. Selanjutnya, perbandingan akhir model. Nah, di sini terdapat tabel
perbandingan model yaitu model logistic regression dan juga random forest dengan akurasi dan juga AUSI-nya. Jadi untuk akurasinya itu pemenangnya yaitu random forest di angka 88,5%. Jadi random forest ini lebih baik dalam menebak iya atau tidak secara langsung pada settingan default. Jadi jumlah tebakannya lebih banyak. Nah, untuk AUSI sendiri pemenangnya yaitu logistic regression dengan angka 0,949. Nah, jadi logistic regression ini sedikit lebih baik dalam memberi skor probabilitas. Jadi kalau misalnya kita menurunkan ambang batasnya, ambang batas keputusannya, logistic regression ini memiliki potensi untuk menjadi yang lebih baik. Nah, sekian penjelasan dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, proyek ini berhasil mendemonstrasikan efektivitas penerapan machine learning dalam mendeteksi resiko penyakit jantung secara dini. Nah, melalui rangkaian eksperimen komparatif, kami menyimpulkan bahwa algoritma random forest classifier atau merupakan model yang paling optimal untuk diterapkan pada dataset ini. Nah, dengan pencapaian akurasi tertinggi sebesar 88,5%, itu mengungguli logistic regression. Nah, keunggulan performa ini itu mengindikasikan bahwa variabel klinis pasien seperti usia, tekanan darah, dan jenis nyeri dada yang memiliki pola hubungan nonlinear yang kompleks yang lebih baik ditangkap oleh metode ensemble atau pohon keputusan jamak dibanding model linear biasa. Nah, ditambah dengan nilai erosi dan AUSI yang tinggi, model ini terbukti memiliki stabilitas dan kemampuan diskriminasi yang kuat dan dalam membedakan pasien sehat dan sakit. Nah, menjadikan kandidat yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan medis yang andal. Lanjut untuk sarannya. Nah, untuk sarannya itu untuk pengembangan di masa depan, kami merekomendasikan beberapa langkah strategis guna menyempurnakan performa sistem ini agar siap diterapkan di dunia nyata. Yang pertama itu adalah perluasan dataset dengan menggabungkan sumber data medis lain. Itu sangat disarankan untuk memperkaya variasi sampel sehingga model menjadi lebih tangguh atau robust terhadap berbagai profil pasien. Yang kedua itu adalah penerapan teknik optimasi lanjutan seperti hyperparameter planning yang perlu dilakukan secara mendalam untuk menekan angka kesalahan prediksi atau false negatif seminimal mungkin. Nah, mengingat aspek keselamatan pasien adalah prioritas mutlak. Nah, selain itu kami juga menyarankan integrasi metode explainable atau AI, bisa disingkat itu ada XAI, agar setiap prediksi yang dikeluarkan oleh kotak hitam atau algoritma yang dapat dijelaskan alasannya secara medis. Nah, sehingga dapat membangun kepercayaan penuh daripada dokter penggunanya. Dan yang terakhir itu adalah model ini ideal segera dikemas atau dalam bentuk aplikasi web interaktif agar dapat diuji coba secara operasional di fasilitas kesehatan atau untuk masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.